Ya, selamat sore. Salam damai sejahtera ya bagi pemuda-pemudi remaja yang ada di tempat ini. Saat sore hari ini atau hari ini kita kembali mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan ini sebagai pedoman, sebagai kekuatan untuk langkah kita selanjutnya ke depan. Ya, sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita akan satu di dalam doa. Ya, haleluya Yesus. Kembali ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat kasih anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan kami dan setiap pemuda remaja-Mu yang ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap pemuda remaja-Mu yang ada. Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu Tuhan tumbuh di dalam hati kami menjadi buah-buah yang baik Tuhan, untuk kekuatan kami Tuhan, pedoman kami Tuhan, pemuda remaja-Mu yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu adalah baik adanya untuk kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Iya, saat sore hari ini kita mau belajar lagi ya tentang kebenaran firman Tuhan yang saya berjudul pintar dalam bergaul. Nah, bergaul ini apa sih? Ada yang tahu nggak bergaul ini apa? Ya, bergaul ini kita berteman ya, atau mencari sahabat. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk menjadi orang yang bijak ya dalam memilih teman atau sahabat yang kita ajak bergaul ini. Nah, terpuji nama Tuhan. Kita mau baca satu ayat firman Tuhan dulu ya di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-20. Kita buka sama-sama. Kitab Amsal yang ke-13. Ya. Kitab Amsal 13 ayat yang ke-20. Nah, di sini kita akan baca, demikianlah bunyi firman Tuhan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, kemudian tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Puji nama Tuhan. Kita sangat diberkati dengan ayat ini ya. Kenapa kok Tuhan menjelaskan di dalam kitab Amsal tentang bergaul? Saat kita bergaul dengan orang bijak, hidup kita akan menjadi bijak. Itu apa sih maksudnya Tuhan? Nah, saat kita contohnya contoh kecil yang akan kita pelajari adalah saat kita berteman dengan orang baik, maka tidak menutup kemungkinan kita pun akan menjadi orang yang baik. Tetapi saat kita berteman dengan orang yang pola pikirnya tidak baik, tidak benar, maka kita akan terikut-ikut. Maka di situ dijelaskan, siapa berteman dengan orang bijak, maka siapa berteman dengan orang bijak, maka dia akan menjadi bijak, dan berteman dengan orang bebal, dia akan menjadi malang nasibnya. Karena saat kita memiliki teman yang bebal atau tidak baik, kita akan terikut-ikut dan tidak menutup kemungkinan kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat hari ini untuk referensi atau pelajaran kita? Nah, Tuhan mau mengajarkan kita sebagai remaja yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa memilih-milih teman, memilih mana teman yang benar-benar baik, mana teman yang tulus, mana teman yang hanya memanfaatkan. Nah, kita akan belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita tadi berjudul itu adalah pintar bergaul atau memilih teman ya. Nah, teman atau sahabat ini menurut pemuda-pemudi definisinya itu apa ya? Ya, definisi sahabat atau teman dalam bergaul ini adalah orang yang selalu ada di saat kita membutuhkan, di saat kita kesusahan, di saat kita merasa sedih, dan selalu memberikan kita semangat dan motivasi dalam hidup kita. Nah, ternyata definisi sahabat itu adalah
seperti itu tadi ya, ternyata sahabat ini adalah teman di saat kita susah, di saat kita sedih, di saat kita kesusahan, di saat kita membutuhkan mereka, mereka selalu ada dan mereka itu selalu memperhatikan kita. Itu adalah definisi sahabat secara umumnya ya, itu menurut kebanyakan orang. Itulah definisi sahabat. Nah, pada saat hari ini kita akan mempelajari 2 poin tentang cara bergaul atau memilih teman yang baik ya. Poin yang pertama, carilah teman yang seiman. Pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, teman yang seiman itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Nah, teman yang seiman itu bukan seperti cari jodoh ya. Bilang orang, wah cari jodoh seiman, cari jodoh yang agamanya sama, bukan seperti itu. Teman seiman itu adalah teman yang sama-sama atau memiliki kepercayaan yang sama. Karena pada saat kita memiliki teman yang seiman, teman yang seagama ini tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena apa? Karena saat kita memiliki teman seiman, saat teman kita itu adalah benar-benar atau yang kita definisikan sebagai sahabat ini tadi, otomatis kita akan terpengaruh dengan pola hidupnya dia, gaya hidupnya dia. Nah, saat dia beribadah, maka kita akan ikut beribadah, kita akan ikut menyembah Tuhan karena kita berteman dengan dia. Pada saat dia pelayanan, otomatis kita hati kita ini akan tergerak. Kita pasti memiliki, oh iya, dia loh bisa pelayanan, dia loh sama seperti saya, dia juga orang biasa, dia juga agamanya sama, dia Kristen, saya juga Kristen, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak. Nah, otomatis kita mulai memiliki pikiran-pikiran yang positif ini karena memiliki teman yang seiman ini tadi. Nah, mulailah kita akan menjadi orang yang atau dengan orang menjadi orang yang memiliki pemikiran yang baik. Nah, kita akan baca satu ayat firman Tuhan tentang dampak positif dalam memilih teman yang seagama ini tadi. Kita buka di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat sore hari ini. Di dalam kitab Yohanes ini mengajarkan tentang orang yang melayani, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada atau dimanapun Tuhan berada, di situ pula kita berada. Nah, itulah tadi poin yang pertama, carilah teman yang seiman. Nah, saat kita memiliki teman yang seiman, otomatis pola pikir kita, tingkah laku kita, semua akan terikut atau mengikuti teman yang seiman ini kan. Nah, dari perbuatan yang negatif kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan positif seperti ibadah. Kita memulai belajar pelayanan. Mungkin dari yang kecil-kecil dulu, melayani itu bukan hanya soal kita membawakan firman Tuhan, bukan soal kita menjadi seorang WL di depan lah kita bisa nih bawa acara nih, itu dikatakan melayani, bukan soal itu. Tapi melayani Tuhan ini banyak bentuknya. Dari bentuk-bentuk kecil kita bisa mulai dengan bantu-bantu bersih-bersih gereja, itu sudah melayani Tuhan. Kita mulai bisa mungkin terima tamu di gereja, kita mengarahkan, itu sudah salah satu pelayanan. Mungkin juga bisa dengan membawakan kolekte, itu juga salah satu pelayanan kepada Tuhan. Jadi melayani Tuhan ini bukan hanya ya soal kita bisa khotbah, kita bisa khotbah atau firman Tuhan ini tadi, bukan soal hanya kita bisa puji-pujian, tapi melayani Tuhan itu banyak. Nah, salah satunya tadi hal yang kecil-kecil itu tadi, dari kita mulai bantu-bantu di gereja bersih-bersih, atau kita bisa juga kita tadi bawa kantong kolekte, atau kita menerima tamu di gereja. Nah,
Itulah poin yang pertama, carilah teman yang seiman. Nah, pelayanan ini sifatnya bebas, karena setiap orang boleh untuk melayani Tuhan. Karena kita mau ya hidup kita ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Otomatis saat kita bisa menyenangkan Tuhan, kita pun dapat merubah pola pikir kita, tingkah laku kita dari hal yang negatif, kita bisa merubahnya sedikit-sedikit menjadi hal yang positif tadi. Nah, kita juga bisa buka di dalam kitab Korintus 1 ya. Kita buka kitab Korintus 1 pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-13. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagiannya mereka dari mezbah itu. Nah, di dalam kitab Korintus juga menjelaskan tentang pelayanan kita dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, pilihlah teman atau sahabat yang baik. Nah, sahabat yang baik ini seperti apa? Apakah sahabat yang baik itu pasti seiman? Ya, kadang tidak juga ya. Sahabat yang baik itu belum tentu dia seiman. Tapi ada juga karena memang mereka memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, yang mau bersahabat dengan kita. Itu bisa juga dia menjadi sahabat yang baik. Karena saat kita juga memiliki, bukan hanya saat kita memiliki sahabat seiman, tapi saat kita memiliki sahabat yang baik, otomatis sikap kita juga akan menjadi baik. Dia melakukan hal baik, otomatis kita punya motivasi kan untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, yang hari ini kita mau pelajari, apakah sahabat yang seiman itu adalah sahabat yang baik? Nah, kadang bisa jadi iya, sahabat yang seiman itu biasanya dia adalah sahabat yang juga baik, tapi dia belum tentu bisa menjadi orang yang akrab dalam kehidupan kita ya. Setidaknya kita bisa lah mengikuti hidupnya dia dengan belajar melayani tadi itu. Nah, kita akan buka lagi di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Kita sama-sama ya buka dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Efesus 6 pasalnya yang Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, ternyata nyambung ya apa yang kita bahas ini tadi. Poin yang kedua ini, pilihlah teman atau sahabat yang baik ini. Nah, di sini kita dipertanyakan di ayat ini, apakah kita tahu bahwa setiap orang baik atau hamba maupun orang yang merdeka itu, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Wah, ternyata memiliki teman yang baik ini juga dapat menguntungkan kita sebagai pemuda remaja Kristen. Karena saat dia melakukan perbuatan baik, kita juga akan terikut-ikut sehingga kita menerima balasan dari Tuhan. Kita pasti tidak pernah berpikir ya, kadang perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang seperti apa. Kok kita berpikir tentang balasan atau segala perbuatan itu harus mendapatkan imbalan, otomatis kehidupan kita ini tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan itu mengajarkan kita untuk hidup dengan baik, untuk hidup dengan kudus. Kita itu dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, perbuatan dosa itu. Kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Inilah keuntungan kita saat kita memiliki teman yang seiman. Kemudian di poin kedua, temannya atau sahabat yang baik, itulah keuntungan bagi kita memiliki mereka. Karena tanpa kita sadari ya, terkadang kita itu menjadi terikut-ikut perbuatan yang baik itu. Kita mulai merubah pola laku kita, sikap kita. Mungkin kita yang tipenya keras, tipenya kasar, karena kita melihat dia orangnya sabar, dia orangnya baik, kita mulai merubahnya sedikit-sedikit dengan cara kita
mungkin berkawan dengan dia, kita ikut dia, kita lihat apa sih yang dia kerjakan. Nah, dari situ otomatis kita merubah juga pola atau tingkah laku kita. Nah, remaja yang terkasih di dalam Tuhan, nah dua poin tersebut saya yakin dan percaya dapat menjadi tentang atau sebagai referensi kita ya memilih sahabat. Yang pertama itu adalah mencari sahabat yang seiman, dan yang kedua adalah sahabat yang baik. Nah, di dalam kitab Yohanes mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, di dalam kitab Yohanes ini Tuhan mengatakan kita ini menyebut teman kita ini guru. Kita juga bisa menyebut dia Tuhan, karena apa yang kita jelaskan itu adalah tepat. Karena Tuhan mau kita bukan kita menganggap teman ini Tuhan, bukan. Kita mau melihat sikap atau perbuatan dia turut nggak sama kehendak Tuhan, sejalan. Otomatis orang yang memiliki seiman, orang yang baik itu dia pasti mengikuti jalan Tuhan, dia pasti menghindari hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Begitulah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk pemuda remaja. Semoga ini dapat menjadi berkat buat kita semua, dapat menjadi referensi baru, dapat menjadi tolak ukur kita dalam meniti kehidupan, dalam cara kita memilih sahabat yang benar di hadapan Tuhan, sahabat yang membawa kita pada hidup yang benar. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita akan satu di dalam doa karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kembali Bapa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bijak Tuhan dalam memilih teman atau sahabat Tuhan. Kami mau Tuhan teman atau sahabat kami ini dapat membawa kami dalam hal-hal positif dalam kehidupan kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Biarkan Tuhan firman-Mu ini juga Tuhan turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kami mau Tuhan hidup dengan benar, hidup seperti Engkau Tuhan ya Allah, sebab Engkau guru yang maha tahu atas kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.